Akhir-akhir ini banyak banget yang ngomongin soal storytelling gitu ya. Jadi storytelling ini tiba-tiba jadi tren lah ya. Ada buku storytelling with data, ada buku business storytelling, brand storytelling dan lain sebagainya gitu ya. Storytelling mulai dianggap jadi kemampuan yang penting gitu ya dalam kehidupan sehari-hari dan juga pekerjaan. Mereka yang jago storytelling baik dalam kehidupan pribadi maupun juga dalam pekerjaan itu biasanya cenderung disukain gitu. Apapun backgroundnya, apapun pekerjaan storytelling gitu ya, nggak begitu penting. Yang penting dia bisa bercerita apa nggak, apapun gitu ya. Bahkan tukang sapu pun kalau dia bikin storynya bagus gitu ya, kemungkinan itu bisa naik pangkat karena orang seneng ketika ada story. Nah, kita coba bedah sedikit gitu ya. Kenapa sih story bisa dipercaya untuk bantu kita jualan? Jualannya nggak harus jualan produk gitu kan, karena nggak semua orang sales, jualan diri, kita semua kan jualan diri gitu kan, untuk dipercaya, untuk naik pangkat, untuk dipromosi, untuk naik gaji, untuk dapat pekerjaan lain dan lain sebagainya, itu jual diri gitu ya. Nah, iklan juga yang ceritanya menarik itu cenderung ngejual, karena tuh habis itu diomongin, di share, dibilang iklan ini lucu nih, iklan ini menyentuh nih dan lain sebagainya. Politikus juga sama gitu kan, semua yang kuat-kuat itu punya storytelling gitu ya. Kita lihatlah yang kuat yang beberapa tahun terakhir ini jadi capres itu Pak Jokowi sama Pak Prabowo gitu ya. Pak Jokowi ceritanya luar biasa dramatis ya, katanya dari lahir di pinggir sungai, tukang kayu dan lain sebagainya. Tadinya jadi anak buahnya zamannya cuma jadi anak buahnya Bu Mega gitu kan, atau pernah dikirim cuma jadi delegasi Indonesia untuk perdagangan antar negara dan lain sebagainya. Sekarang malah jadi presiden. Pak Prabowo juga punya cerita gitu kan, dia yang mantan TNI, terus habis itu dia punya visi untuk bikin Indonesia jadi macan Asia dan lain sebagainya. Itu semua kan story gitu ya. Jadi cerita ini ngebantu kita untuk bisa nyampein visi secara lebih menarik gitu ya, tentang kepeduliannya, dan yang paling penting ini lebih dari sekedar fakta gitu ya. Nah, untuk ngerti the power of storytelling gitu, kita perlu ngerti juga otak manusia tuh bekerjanya gimana, terutama dalam menyikapi storytelling ini gitu kan. Pertama, balik lagi, saya nggak pernah bosan untuk ngomongin bahwa otak manusia tuh programnya cuma dua, seek pleasure atau avoid pain. Jadi cari kesenangan atau menghindari sesuatu yang menyakitkan gitu ya. Nah, cerita yang tadi tentang gambaran-gambaran tadi itu juga membantu untuk menegaskan atau memperkaya pleasure atau pain-nya. Contoh, kalau kita ngomong yang satu A ini adalah kumpulan fakta doang, yang satu story, ngomongin soal pandemi. Kita ngomong pandemi tambah parah, India korban tembus terus tapi cuma bullet point. Nah, yang satu lagi ada ceritanya gitu kan. Pandemi di India mulai semakin parah, mayat-mayat bergeletakan di pinggir jalan, terus habis rumah sakit kewalahan, nggak bisa nampung pasien sampai satu bed buat berdua, bangsal diisi, orang-orang nunggu. Nah, faktanya masih sama, tapi yang kedua itu membuat kita pergi ke sana terus ngebayangin gitu ya. Itu kalau kita ngomongin pain, jadi painnya lebih kerasa. Pleasure juga sama, ngomongin liburan ke Amerika. Yang satu cuma ngomongin bahwa ini fakta doang ya, kumpulan fakta. Ngomongin bahwa bullet point satu, saya liburan ke Amerika, main ke Disneyland Orlando. Disneyland Orlando itu lebih gede dari Jakarta Pusat luasnya, terdiri dari 5 theme park misalnya. Udah, titik. Nah, beda sama kalau diceritain, wah saya tahun 2011 main ke Amerika, liburan ke Amerika, terus kita ngunjungin Disneyland Orlando. Kaget kita gitu, pas awal kok begitu kita beli tiket kok ada pilihan mau paket berapa hari. Kita mikir loh, emang segitu gede ya? Ternyata begitu kita lihat-lihat, dia ada 5 theme park. Ya udah, kita ambil paket yang 5 hari, terus kita nginep di sana gitu kan, nginep di hotelnya, dari airport udah dijemput dengan shuttle bus, terus dibawa ke sana, terus habis itu nginep di sana dan sebagainya. Nah, kan terasa lebih lebih hidup, kita jadi lebih dapat gambaran nih, kita dibawa ke sana untuk seolah-olah mata kita ikut ke sana, kayak gitu, dibanding sekedar fakta doang. Nah, terus habis itu otak ketika nangkep informasi yang lebih komprehensif karena dibawa dengan cerita, kita juga mulai otak kita mulai mengaktifkan sensori kita, bukan cuma mata tapi bau-bauan. Ketika kita ngomong bahwa di sana baunya gila ya, itu bau cinnamon rollnya, enak banget, atau ada suara taman bermain. Jadi kita bangun tidur suaranya ada suara taman bermain karena hotelnya samping-sampingin sama theme park dan lain sebagainya. Jadi kita dibawa ke sana gitu kan. Maka dari itu sebenarnya ketika kita nonton, ketika kita baca buku gitu, kita ikut tegang, ikut takut, ikut sebel gitu ya ketika ceritanya nyebelin gitu ya. Padahal kita tahu itu cuma film gitu, tapi itu tadi karena gambarannya begitu luar biasa komprehensif sehingga
kita bisa ngebayangin story ini benar-benar mengaktifkan imajinasi orang. Makanya dan ini bisa pengalaman subjektif ya. Makanya orang yang sama, orang yang berbeda baca buku yang sama. Begitu diminta untuk ceritain, itu ceritanya bisa aja nggak sama gitu. Ceritanya bisa beda-beda karena perspektifnya beda-beda gitu. Jadi tapi udah jelas bahwa story ini memang bikin kita bisa nyampain sesuatu yang akhirnya bisa lebih diingat karena informasinya lebih kaya dan sehingga harapannya punya dampak yang lebih. Nah, terus abis itu cerita juga ngebangun keterikatan. Kenapa? Ketika kita punya momen bersama gitu ya, misalnya sama-sama nyangkut di lift, sama-sama punya bos yang nggak seru, sama-sama pernah ketinggalan pesawat, sama-sama outing dan lain sebagainya, terus kita jadi berbagi cerita. That's why makanya terus ada chinlock kan, outing terus habis itu jadi chinlock dan lain sebagainya. Nah bahkan barang juga impactnya begitu, bukan cuma sama orang gitu kan. Kita menghargai banget, kita sayang banget sama mobil yang pernah ngalamin kita masa susah waktu awal-awal ngerintis karir atau ngerintis usaha, sehingga ketika mau dijual kita bilang waduh jangan deh, ini mobil keberuntungan saya dan lain sebagainya. Terus habis itu kita juga menghargai rumah kita yang kita tempatin, yang mau dijual kita hargai lebih tinggi karena kita nggak cuma ngargain bangunannya doang, tapi juga segala macam momen dan history yang pernah terjadi di sana gitu kan. Jadi memang cerita sebegitu membuat ikatan dengan kita gitu ya. Bahkan cerita yang nggak ada hubungan dengan kita pun bisa bangun keterikatan. Contohnya apa? Contohnya nonton film gitu kan. That's why makanya orang pacaran masih favoritnya itu nonton bioskop. Kenapa? Karena kita berbagi ceritanya cerita tentang orang lain, tapi kita berdua sama-sama gitu. Jadi membangun itu. Orang tua yang ngebesarin anaknya seorang diri gitu ya, atau nggak usah seorang diri, tapi dia ngebesarin anaknya pun dia cenderung lebih punya ikatan lebih gitu. Walaupun waktu ngejalanin ngedumel, aduh nih anak bandel banget dan lain sebagainya. Dan bukan cuma orang tua, babysitter pun juga begitu. Babysitter yang udah ngegedein anak, begitu suatu saat mau berhenti itu mikirnya aduh saya udah sayang banget sama anak ini dan lain sebagainya gitu kan. Jadi jelas bahwa story ini memang ngebangun kedekatan, ikatan dan kepercayaan gitu ya. Nah selanjutnya ketika kedekatannya udah ada, sehingga kecurigaan balik lagi defense mechanism. Ketika orang baru ketemu, tar dulu nih orang bisa saya percaya nggak dan lain sebagainya. Nah tapi ketika story udah masuk, defense mechanismnya jadi luruh gitu kan. Jadi orang kayaknya ini orangnya bisa saya percaya, kita udah satu frekuensi, enggak udah nggak ada curiga lagi dan lain sebagainya. Jadi story bisa ngebangun itu sehingga tenaga penjual, apalagi yang B2B gitu ya, salesman B2B itu biasanya jago untuk cerita gitu kan. Nah brand bisa banget untuk memanfaatkan ini secara proper ketika story-nya pas gitu ya. Lewat apa? Macam-macam, mulai dari iklan, mulai dari referensi orang-orang, mulai dari apapun itu gitu. Jadi memang tugasnya ngebangun brand adalah ngebangun story tentang brand ini, tentang experience, tentang visinya, tentang segala macamnya gitu.